عبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا أنسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة أنس به يا ربي في القبر وحشاتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah i'tikaf Masjid Nurul Yaqin, jamaah kajian majelis bubur subuh majelis Masjid Nurul Yaqin di mana saja berada, semoga kita senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhoi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sedikit kita menunggu masuknya waktu untuk kita melaksanakan salat sunnah isyraq atau salat duha. Mari renungkan beberapa ayat suci Al-Quran
dengan apa yang tadi kita baca dari Quran Suratul Kahfi. Saya tergelitik ingin merenungkan beberapa ayat di seputar, di antaranya berangkat dari ayat ke-17 surah Al-Kahfi ini, ketika Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Kisah tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang Allah tidurkan di dalam goa. Nah, mereka ini termasuk orang yang Allah sebutkan sebagai muhtadun. Siapa itu orang muhtadun atau muhtadin? Mari kita renungkan beberapa ayat suci Al-Quran tentang muhtadun. Semoga nanti dengan kita merenungkan ayat-ayat ini, Allah berkenan jadikan kita kaum muhtadin. Saya akan urutin dari Quran Suratul Baqarah tentang definisi al-muhtadun. Nah, secara bahasa dulu ya. Arti muhtad dalam definisi kebahasaan, orang yang sejalan dengan petunjuk, orang yang mendapatkan bimbingan dan hidupnya sejalan dengan bimbingan tersebut, petunjuk tersebut. Itu disebut orang-orang muhtad. Maka di sini tadi Allah katakan man yahdillah fahuwal muhtad. Siapa orang yang diberikan hidayah, petunjuk, bimbingan oleh Allah, maka dia itu orang muhtad, orang yang mendapatkan bimbingan, orang yang sejalan hidupnya dengan bimbingan dan tuntunan Allah. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa orang yang Allah biarkan tersesat, tidak mendapatkan bimbingan, maka kata Allah falan tajida, maka kamu tidak akan jumpai bagi orang tersebut waliyan mursyida, pemimpin, teman dekat, orang kepercayaan yang mampu memberikan petunjuk. Nah, ini dahsyatnya nih. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala dengan perintah salat mengajarkan kita sehari minimal 17 kali mohon agar mendapatkan bimbingan. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari tuh 17 kali kita minimal diajarkan oleh Allah dalam salat untuk memohonkan bimbingan. Ihdina, Tuhan tolong tunjukkan kami. Ihdina, Tuhan bimbinglah kami. Ihdina, Tuhan tuntunlah kami, arahkan kami kepada as-siratal mustaqim, jalan yang lapang sekaligus lurus, yaitu ajaranmu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Maka simpelnya arti muhtad itu orang yang hidupnya sejalan dengan bimbingan Quran, hidupnya sejalan dengan panduan Tuhan. Itu namanya orang-orang muhtad. Muhtadun, muhtadin, itulah orang. Jadi apa arti muhtad itu? Orang yang hidupnya sejalan dengan bimbingan wahyu, bimbingan Quran, tuntunan Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang muhtad. Amin ya rabbal. Baik, sekarang apa saja tuh cirinya? Nah, sekarang biar tahu nih cirinya. Siapa tahu kita ada dalam ciri itu. Betul gak kira-kira? Baik. Kita buka Al-Quran Suratul Baqarah. Di mushafnya halaman 24. Coba dibuka. Udah habis makan. Enak. Habis ini makan semua. Tapi ada pisang.
Tapi suka. Wow, habisin aja, habisin. Terus lagi. Baca bismillah. Ambil dan lagi. Udah ketemu ya, halaman 24 ya. Mulai ayat 155 hingga 157. Ayo kita dengarkan bagaimana Allah membimbing kita, memberitahukan kita tentang ciri orang-orang muhtad. Apa kata Allah? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ Jadi siapa orang muhtadun ini? Yaitu orang-orang yang sabar. Yang pertama, definisi orang muhtadun itu adalah orang yang bersabar. Baik, bersabar dalam hal apa? Kita dengarkan di sini. Allah beritahukan wala nabluwannakum, dan pasti sungguh. Nah ini benar nih. Udah pasti sungguh. Wala nabluwannakum, dan pasti sungguh kami akan berikan ujian kepada kalian. Berupa apa ujiannya? Bisyai'in, dengan sesuatu. Dari apa? Minal khaufi, dari rasa takut. Ketika muncul rasa takut, itu bagian dari ujian Allah. Wal ju', lapar, takut kurang harta, takut kehilangan yang disuka, takut kehilangan kekasih, betul nggak? Wal ju', kemudian takut kelaparan. Makanya kadang-kadang ada kita nih medit, nggak mau berbagi. Kenapa? Takut lapar. Ya dong. Kalau kita bagi orang kan nominal berkurang, padahal kualitasnya bertambah. Apalagi wanaksin, takut ada terjadi kekurangan. Kurang dari apa? Dari 3 perkara. Minal amwal, dari hartanya, takut hilang hartanya, takut berkurang hartanya, itu bagian dari ujian. Wal anfus, kekurangan, kehilangan nyawa, jiwa, sakit, takut mati, ujian. Wassamarat, buah-buahan. Artinya buah-buahan itu apa ya? Hal-hal yang bersifat aksesoris, ya, penyempurna, topping. Kalau bahasa kita, kalau makanan itu topping. Takut kekurangan ini, ya, kekurangan itu, hilang ini, hilang itu, dari hal-hal yang bersifat laksana, buah-buahan, manis-manisnya kehidupan. Maka Allah perintahkan Rasulnya, wabashir, berikan kabar gembira, sampaikan kabar gembira kepada siapa? As-sabirin, orang-orang yang sabar. Kata sabar ini jamaah sekalian diambil dari kata-kata subur, sibir, dan subroh. Dengerin nih, subur, sibir, dan subroh diambil dari kata itu semua. Apa itu sabar itu? Sabar itu sibir. Apa itu sibir? Sibir itu sebuah gunung batu yang keras, susah untuk dihancurkan. Jadi gambaran sabar itu apa? Keras. Kehidupan yang perlu apa? Kesabaran. Untuk menghancurkan itu gunung batu perlu waktu. Ulet. Tuh, sibir. Diambil dari kata-kata subroh, subur. Subur itu puncak gunung yang tinggi untuk dicapai, untuk diraih, untuk digapai. Jadi naik ke atas perlu perjuangan. Itu kata-kata subroh, subur. Kemudian subroh, apa itu subroh? Subroh itu herbal yang pahit, bukan main.
Tuh, itu subrah. Jadi sabar itu apa? Keuletan, kerasnya kehidupan, dan pahitnya kehidupan. Itu namanya sabar. Jadi orang yang sabar menjalani kepahitan hidup. Orang yang sabar menaiki puncak gunung yang tinggi. Orang yang sabar untuk bisa menghancurkan gunung batu yang sangat keras. Itu orang yang sabar. Wa basyir as-sabirin. Tapi jangan berdoa ya. Jangan berdoa kata Nabi, jadikan aku orang yang sabar. Jangan. Karena kalau kata Nabi, man tolabas sabra faqad tolabal bala. Siapa orang yang minta kesabaran, berarti dia minta diberikan malapetaka atau ujian yang berat. Tapi kata Rasulullah, mintalah as'alukas sabra indal qada. Tuhan, berikan aku kesabaran ketika sedang berada dalam ujian yang Engkau tetapkan. Itu maksudnya begitu. Baik, wa basyiris sabirin. Siapa itu orang-orang yang sabar? Cirinya alladzina, prakteknya alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah yang pahit, musibah yang enggak enakin, qalu, spontan mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih, ciri orang yang sabar akan tampak dalam ucapan yang spontan ketika tertimpa musibah. Tuh, itu ciri orang yang sabar tuh. Dan itulah kata Allah nanti orang yang muhtadun. Siapa itu mereka? Orang yang ketika saat tertimpa musibah akan muncul tuh gambaran keimanan, gambaran puncak ketauhidannya dalam kesabaran kepada Allah Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang terucap? Kira-kira ketika tertimpa musibah, bujuk buset, atau apa? Kira-kira itu tampak. Itu ucapan spontan, jangan dianggap remeh. Ya, diungkapkan ucapan spontan itu adalah cerminan jiwa dan hati seseorang. Nah, makanya ini urusan iman nih. Urusan iman, sabar, muhtad itu kaitan dengan ucapan dulu. Cirinya bagaimana gambaran orang yang muhtad itu, orang yang sabar itu, ketika saat tertimpa musibah, kata Rasulullah, innamas sabru indas sadmatil ula. Innamas sabru indas sadmatil ula. Kata Rasulullah, hakikat sabar itu tampak pada saat benturan pertama. Bagaimana gitu? Saat benturan pertama. Anggap dah simpelnya gini, lagi enak-enak jalan, ditabrak orang, ceger. Mobil baru dari showroom Pak Jakarta, Alphard, baru ambil dari showroom, pulang ke rumah, nyampe dekat rumah, ditabrak orang. Ini kata Al-Quran nih, kata Rasulullah, innamas sabru indas sadmatil ula. Apa yang terlontar? Ketika yang terlontar, innalillah, itulah gambaran orang yang sabar. Ketika ucapannya pertama, sungguh diri saya, harta saya, mobil saya milik Allah. Itulah orang-orang muhtad. Bukan setelahnya. Ketika dijabrak, ceger, kurang ajar, bujuk buset, semua keluar. Ya, tenang Pak, istighfar, istighfar. Nggak bisa gitu, mau kurang ajar. Baru ingat. Itu bukan. As-sabru indas sadmatil ula. Yang terucap ketika musibah pertama kena, inna lillah, diri saya milik Allah, mobil saya milik Allah. Lagi seneng-seneng dapat kabar orang yang paling dicinta wafat. Nggak pakai sakit, nggak pakai apa. Lalu terucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan pasti kami kembali menghadap Allah. Maka kata Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Maka orang-orang tersebut dipastikan oleh Allah mendapat salawat dari Allah.
Apa itu selawat? Selawat itu rahmat, selawat itu ampunan, selawat itu kebaikan. 3 tuh arti selawat tuh. Rahmat, ampunan, kebaikan. Dari mana? Bukan dari orang-orang yang ucapin sabar ya, bela sungkawa, bukan. Min rabbihim, dari Allah. Nah, kata Allah, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan sejalan dengan bimbingan Allah, mendapat petunjuk dan tuntunan dari Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang muhtadun. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya kita pindah surat yang lain. Siapa lagi tuh orang-orang muhtadun? Kita buka Quran suratul An'am ayat 82. Ada yang pertama siapa jadinya? Orang yang sabar di hadapan musibah. Yang ucapan pertama terlontar inna lillah. Nah, sekarang yang kedua, siapa mereka orang-orang muhtadun? Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 82. Halaman di mushafnya 138. Semoga sama. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadi kita orang-orang muhtadun, amin. Indah banget kayaknya ya kalau kita belajar begini, ya Allah. Semoga kita dapat amal ilmu Al-Quran ini. Sudah ketemu? Paling atas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu walam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tuh kata Allah tuh, siapa itu orang-orang muhtadun? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Yang beriman yang bagaimana? Walam yalbasu imanahum bizulmin, dan enggak nyampurin, adukin imannya dengan kezaliman. Di sini terjemahnya dengan kesyirikan. Karena tentunya puncak kezaliman adalah asyirku billah. Ya, orang yang imannya enggak campur sari. Paham enggak itu campur sari? Ada nggak orang, Bapak kenal nggak orang yang disebut dengan orang yang campur sari? Agama campur sari, atau kalau bahasa gaulnya Islam tralala. Jadi sholat mah sholat, mabok mah mabok, ya sholat dia sholat, tapi habis sholat rapat kumpul pasti ada wine, kudu minum-minum. Jadi imannya di musola, imannya di masjid. Kalau kumpul sama orang yang memang biasa minum-minuman, kita lagi meeting bro, it's okay, ya, minum wine dulu aja, nggak apa-apa. Ntar urusan ngaji, sore ngaji lagi, sore ngaji lagi. Itu namanya apa? Orang yang mencampur iman dengan kezaliman. Nah, kalau orang yang beriman kepada Allah, nggak mencampur keimanannya dengan kezaliman, Allah beritahukan ulaika lahumul amnu. Allah akan berikan mereka ketentraman batin, kenyamanan dalam beragama. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang muhtad, orang yang hidupnya sejalan dengan bimbingan Al-Quran, sejalan dengan tuntunan Tuhan. Siapa mereka itu? Orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan. Orang yang nggak campur keimanan dengan kezaliman. Waz-zulmu zulumat. Apa arti zulum itu? Az-zulmu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Yang namanya kezaliman itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, menempatkan Al-Quran tidak pada tempatnya. Al-Quran yang seharusnya menjadi hakim dijadikan mahkumun alaih. Al-Quran yang seharusnya menjadi imam dijadikan makmum dalam hidupnya. Tuh, itu gambaran apa tuh? Gambaran kezaliman. Maka nanti bapak ibu kalau sekalian buka Al-Quran, kata kuncinya ayat yang dimulai dengan faman azlamu, waman azlamu. Adakah orang lain yang lebih zalim? Siapakah orang yang paling zalim? Pasti
di ayat itu Allah beritahukan adalah orang yang mendustakan dan menzolimi Al-Quran. Tuh, itu orang yang paling zalim. Mana buktinya? Saya sampaikan ini. Kita pindah kepada Al-Quran suratul A'raf ayat ke-9. Geser lagi dari Al-An'am, kita geser Qurannya di surah Al-A'raf ayat ke berapa? 9. Halaman berapa? 151. Enak gak belajar Quran? Gimana? Enak gak belajar Quran kayak gini? Enak ya? Insyaallah tuh depan Quran hidup tuh enak, nyaman, tentrem rasanya. Baik, kita buka halaman 151. Ayat ke-9 Allah berfirman. Nah, biar kita baca di ayat 8 biar nyambung ya. Konteksnya biar paham. Lihat terjemahnya silakan. Allah berfirman, wal waznu yauma idzin al-haq. Timbangan pada hari itu yang menjadi ukuran adalah al-haq, kebenaran. Al-haq itu nama lain dari Al-Quran. Nanti ukuran timbangan nilai salah atau benarnya seorang adalah kesesuaiannya dengan Al-Quran. Jadi saat ini timbangan amal kita semua diukur di hadapan Quran. Sampai nanti di akhirat ukuran mau diterima amal kita apa kagak sama Allah, ukur lihat sesuai kagak sama Al-Quran. Nggak sesuai, amalnya nggak diterima. Walaupun amalnya segede gunung. Oh, subhanallah. Di dunia memang Al-Quran adalah al-haq, nilai kebenaran. Al-Quran adalah al-mizan, nilai ukur kebenaran. Baik. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Orang yang timbangan amalnya berat, itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang timbangannya berat, beruntung. Nah sekarang yang bikin timbangan berat Amerika itu apa? Berikutnya, waman khaffat mawazinhu. Siapa orang yang timbangannya ringan, timbangan amalnya ringan. Siapa mereka itu? Yang dulu di dunia, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itu orang-orang yang dulu di dunia bikin rugi dan merugikan diri sendiri. Dengan apa jamaah? Bikin rugi diri sendiri. Bima kanu, dengan sebab kanu dulu mereka bi ayatina yazlimun. Dulu di dunia senengnya ngezolimin ayat-ayat Allah. Tuh, tidak menempatkan ayat-ayat Allah pada tempatnya, tidak menempatkan Al-Quran sebagai panduan, tidak menempatkan Al-Quran sebagai pimpinan, tapi ayat-ayat Allah dikesampingkan, tidak dijadikan bimbingan dan tuntunan. Itulah orang-orang yang bikin rugi diri sendiri, bankrupt. Orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang timbangan amalnya ringan. Siapa itu orang yang timbangan amalnya ringan? Yang di dunia menzolimi ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang-orang yang muhtad, orang yang beriman, nggak nyampurin imannya dengan kezoliman, dan mereka itulah orang-orang yang dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang muhtad. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang mumpung di Al-A'raf, kita pindah ke ayat 30. Mumpung di Al-A'raf, kita pindah ayat ke 30. Halaman 153, ayat yang paling bawah. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala beritahukan nih
tentang orang-orang yang menyangka dirinya muhtad, padahal dia nggak muhtad. Paham gak nih? Bukan muhtadun, tapi ngerasa muhtadun. Kan kita kepengen jadi orang muhtadun. Tuh tadi basicnya Al-Baqarah 157, kemudian Al-An'am 92. Ya. Nah, supaya kita benar-benar jadi muhtadun, nggak cuma ngira-ngira, nyangka, wasangka bahwa kita muhtadun padahal bukan. Ayo kita jaga nih ayat warning nih, yang ke-30 nih ayatnya merupakan warning. Jangan sampai menjadi orang yang bukan muhtadun tetapi nyangka dirinya muhtadun. Siapa mereka? Allah berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhadhus syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Fariqan hada, sekelompok orang, sebagian dari pengikut anak turun Adam ini karena kisah tentang anak turun Adam, kisah Nabi Adam dan anak turunnya Nabi Adam. Kisah ini dimulai dari ayat ke 10, ayat ke-11 dari Quran Suratul Araf. Ini berkisah tentang Nabi Adam dan setan sampai ayat ke-39. Ini masih bercerita tentang apa namanya? Atau 38 tentang Nabi Adam dan anak turunannya. Nah, di ayat ke-30 ini Allah beritahukan di antara anak turun Nabi Adam ada dua kelompok. Di antara anak turun Adam ada dua kelompok. Berarti kita termasuk nih ya. Kita anak turun siapa ya? Adam. Kita anak turun Adam apa anak turun monyet kayak teror? Kita anak turun Adam ya. Kata Allah Ta'ala, fariqan hada, ada sekelompok yang mendapatkan bimbingan Allah, hidupnya sejalan dengan tuntunan Allah, itu namanya muhtadun. Ada fariqan haqqa alaihimud dalalah, ada kelompok lagi Allah berikan label. Allah berikan label. Apa labelnya? Yang pantasnya menjadi orang-orang yang tersesat jalan. Allah bilang haqqa alaihimud dalalah, orang yang dipastikan oleh Allah hanya pantas mendapatkan kesesatan jalan. Siapa itu mereka? Apa sebabnya kok Allah kasih stempel orang yang dipastikan tersesat jalan? Mau gak kira-kira? Mau gak? Na'udzubillah. Baik, nih Allah kasih tahu nih supaya nggak dapat label haqqa alaihimud dalalah, jangan lakukan hal ini. Apa itu? Innahum, sungguh mereka itu ittakhadhu, mengambil, menjadikan, mengangkat asyayatina, setan-setan sebagai auliya min dunillah, setan sebagai pelindung, kepercayaan, penolong, soulmate selain Allah. Jadi ngangkat setan, ngambil setan, jadi apa ya? Jadi wali-walinya, jadi pelindung-pelindungnya, jadi teman setianya, jadi pemimpin-pemimpinnya. Itulah orang yang Allah sebutkan haqqa alaihimud dalalah. Baik, kira-kira kan paham kan siapa itu setan? Setan itu bukan hanya jin, bukan. Setan itu bukan cuman iblis, bukan. Setan itu definisinya siapapun itu, apapun bentuknya, bagaimanapun wujud dan tampilannya, selama mengajak kita untuk menjauh dari mengikuti Allah dan ngikutin tuntunan Allah, itulah syaitan. Arti syaitan jamaknya syayatin itu diambil dari kata-kata syatona, ba'uda artinya jauh, lalu berubah bentuk katanya menjadi syaitona,
yusyaitinu syaitonatan wa syaitonan, artinya ab'ada. Jadi yang menjauh, ngajak orang jauh dari al-haq, itulah syaitan. Bisa bentuk saya, bentuk manusia. Bisa syaitan ini berbentuk ustadz. Bisa syaitan wujudnya suami. Syaitan wujudnya istri. Syaitan wujudnya guru. Syaitan wujudnya teman. Syaitan wujudnya saudara. Syaitan wujudnya tetangga. Syaitan rakyat biasa. Syaitan pejabat. Pokoknya siapapun, bagaimanapun yang ngajak kita menjauh dari Allah, nggak mau ngikut Allah, menjauh dari bimbingan tuntunan Quran, itu namanya syaitan. Maka kata Allah, wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka mengira bahwa mereka termasuk orang-orang muhtad, padahal mereka bukan orang muhtadun, tetapi orang yang haqqa alaihimud dhalalah, orang yang sesat. Yang tadi Allah katakan dalam Al-Kahfi, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Baik, ada lagi nggak kira-kira? Ada. Siapa itu al-muhtadun? Waduh, udah 6:30 nih, udah siang ya. Cukup dah. Buya bilang udah wallahu a'lam. Ya, habis hari kerja bukan libur, nanti Sabtu aja kita sambung yang rada panjang. Itu ya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang muhtadun. Amin ya rabbal alamin. Tuh kan ada doanya tuh kalau subuh tuh. Dibaca kan? Tadi Bang Fen baca kan? Habis qobliyah subuh, ya, doa fajar. Di situ ada doanya, Allahumma ja'alna hadina muhtadin, ghaira dhalin wala mudillin, harban li a'daik wa silman li auliyaik, nuhibbu bihubbikan nas. Mana coba ini buku khulasahnya? Khulasah. Siapa buku khulasah? Enggak usah kalau mau khulasah apa-apa. Hah? Khulasah. Nah itu ada situ tuh. Nah ini jamaah yang udah pada punya dibaca nih doa fajar tuh. Nih, tuh di sini biasain masjid tuh baca setelah qobliyah subuh ya. Baca Bang Pepe, dibaca santri tuh. Doa di antara bunyinya Allahumma ja'alna hadina muhtadin, ghaira dhalin wala mudillin, harban li a'daik wa silman li auliyaik, nuhibbu bihubbikan nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Tuh, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang muhtadin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahli al-Qur'an zahiran wa batina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al al-Qur'anal azim rabi'a qulubina, nura sudurina wa basairna wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam salatan taj'aluna wa walidina auladina azwajina wa dzurriyyatina masyayikhina wa talamidina wa muridina wa ahbabina ij'alna wa iyyahum ya rabbi barakat salat nabi wa barakatul Quran min ahli al-Quran zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wal akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa ini hari Jumat ya, perbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Dan jangan lupa yang tadi makan di sini siang makan siang pakai sop kambing. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.